Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dari kelompok 2 dapat menyelesaikan laporan sekaligus presentasi praktikum 4 pada mata kuliah sistem operasi mengenai manajemen memori dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fadil Rahman Baso selaku dosen pengajar pada mata kuliah sistem operasi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu kepada kami selama proses perkuliahan dan praktikum berlangsung. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Farid Zafran Ismail, sebagai sebagai moderator, dan teman saya. Saya Angelina Regina Tipa. Saya Aca Azaria Salising. Saya Muhammad Rizky Putra Ramadan. Saya Ahmad Syauqi Saputra. Dan saya Muhammad Khadik. Dan pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan laporan praktikum sistem operasi pada praktikum 4 yang berisi materi manajemen memori. Dan begitu, kita langsung saja masuk ke materi yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, mungkin sebelum masuk membahas materi, jadi kita perlu tahu pada praktikum kali ini judul yang kami bahas itu adalah manajemen memori. Jadi materi ini dia itu membahas bagaimana sistem operasi mengatur penggunaan memori utama atau RAM agar program yang berjalan dapat bekerja dengan baik dan efisien. Ada pula tujuan dari praktikum ini, yaitu yang pertama memahami konsep dasar manajemen memori pada sistem operasi, yang kedua mengetahui fungsi memori utama atau RAM dalam proses eksekusi program pada komputer, dan yang ketiga memahami cara sistem operasi melakukan pengalokasian, penggunaan, dan pembebasan memori. Dan keempat, memahami konsep tujuan selanjutnya itu memahami konsep paging sebagai salah satu teknik manajemen memori modern. Selanjutnya, mengetahui cara kerja algoritma penggantian halaman seperti FIFO dan LRU, lalu memahami penyebab terjadinya page fault, serta dampaknya terhadap kinerja sistem komputer. Lalu tujuan yang terakhir yaitu menganalisis proses pengelolaan memori agar penggunaan sumber daya komputer menjadi lebih efisien dan optimal. Lanjut, sebelum masuk ke praktikum, kita perlu mengetahui apa sih itu manajemen memori. Jadi, manajemen memori itu adalah salah satu fungsi penting dalam sistem operasi yang bertugas mengatur penggunaan memori utama atau RAM. Jadi sistem operasi harus memastikan bahwa setiap program yang berjalan mendapatkan ruang memori yang cukup agar dapat dieksekusi dengan baik. Jadi selain itu, sistem operasi juga mengatur agar penggunaan memori antar proses tidak saling bertabrakan. Jadi dalam sebuah komputer, banyak program dapat berjalan secara bersamaan. Karena itu diperlukan pengelolaan memori yang baik agar sistem tetap stabil dan bekerja secara efisien. Manajemen memori mencangkup beberapa proses, yaitu yang pertama pengalokasian memori kepada program, terus pemantauan penggunaan memori, dan pembebasan memori setelah program selesai digunakan. Tujuan utama dari manajemen memori itu meningkatkan efisiensi penggunaan RAM, menjaga keamanan data antar proses, serta membantu sistem menjalankan banyak program secara bersamaan tanpa gangguan. Selanjutnya, supaya pengetahuan kita lebih banyak, saya sarankan kepada teman saya untuk menjelaskan pengertian pegging. Baik, jadi selanjutnya tuh kita akan tahu tentang terkait pegging. Nah, sebelum teman-teman tahu apa itu pegging sebenarnya, di sini saya akan analogikan dalam kehidupan sehari-hari biar teman-teman dapat memahami lebih dalam. Nah, pegging ini dapat kita ibaratkan tuh sebagai bagaimana caranya kita semua itu menyusun barang-barang, misalnya contohnya di dalam lemari, penyimpanan, agar dia terlihat lebih rapi dan tidak membuang-buang banyak ruang-ruang kosong. Nah, intinya tuh bagaimana cara tekniknya kita menyusun agar barang-barang itu tersusun tanpa menyisakan barang-barang yang ruang-ruang berlebihan. Nah, bayangkan kalau kita bayangkan dalam program komputer, nah di mana itu komputer dia itu akan menyusun setiap eh, data-data yang ada ke dalam sebuah lokasi-lokasi memori. Nah, di sini eh,
kalau misalnya contohnya semua bukunya itu harus disimpan berurutan di satu rak yang panjang, kadang itu dia tidak cukup dalam ruangan kosongnya. Nah, akibatnya itu mungkin bukunya itu sulit disimpan dan sebenarnya tuh masih banyak itu ruang-ruang kosong, tetapi, istilahnya tuh lebih berantakan caranya seseorang itu dalam mengaturnya. Nah, sehingga di sini tuh dalam komputer tuh ada namanya tuh, page dan frame, di mana page itu merupakan sebuah potongan dari sekian program dan frame itu adalah lokasi tempat penyimpanannya. Di sana, dalam sebuah program komputer mempunyai page 1, page 2, page 3, dan page 4. Lalu dalam frame ini dia itu tersimpan di dalam RAM. Misalnya ada frame 2, frame 5, frame 7, dan frame 9. Nah, otomatis, sistem komputer ini dia akan, menjalankan sistemnya. Dia akan menyimpan misalnya contohnya page 1 disimpan ke frame 5, page 2 simpan ke frame 2, page 3 simpan ke frame 9, dan frame ke-7. Otomatis sehingga dia tidak teracak-acak begitu. Itu lebih, mengalokasikan memori secara lebih sepadat. Intinya itu seperti itu. Sehingga, di sini tuh kita dapat, menjelaskan bahwa, ping itu merupakan sebuah teknik manajemen memori yang di mana membagi program menjadi bagian nama page dan juga nama frame. Nah, di mana tuh setiap page itu dapat ditempatkan di frame mana saja sehingga penyimpanan full memori itu menjadi lebih fleksibel dan efisien. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menyerahkan materi selanjutnya ke dalam pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas page fault. Page fault sendiri ini adalah merupakan kondisi ketika halaman yang dibutuhkan oleh suatu proses tidak tersedia di dalam memori utama atau RAM. Saat kondisi ini terjadi, sistem operasi harus mengambil halaman tersebut dari penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD, kemudian memuatnya ke dalam RAM agar proses dapat dilanjutkan kembali. Proses penanganan page fault ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan akses langsung ke RAM karena kecepatan penyimpanan sekunder lebih lambat. Oleh sebab itu, jika page fault terjadi terlalu sering, maka performa sistem komputer dapat menurun. Selanjutnya, kita akan membahas bagian FIFO atau first in first out. FIFO atau first in first out itu merupakan salah satu algoritma penggantian halaman atau page replacement algorithm yang digunakan dalam manajemen memori virtual. Algoritma ini bekerja berdasarkan prinsip antrian, yaitu halaman yang pertama kali masuk ke memori akan menjadi halaman pertama yang dikeluarkan ketika memori penuh. Sebagai contoh, jika RAM sudah tidak memiliki ruang kosong dan sistem membutuhkan halaman baru, maka halaman yang paling lama berada di dalam memori akan diganti dengan halaman yang baru dibutuhkan. Metode FIFO ini tergolong sederhana dan mudah diimplementasikan karena hanya memerlukan pencatatan urutan masuk halaman ke memori. Namun, algoritma ini tidak memperhatikan apakah halaman tersebut masih sering digunakan atau tidak. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya itu ada materi LRU atau Least Recently Used. LRU ini adalah algoritma penggantian halaman yang mengganti halaman yang paling lama tidak digunakan. Jadi prinsip kerjanya ini didasarkan pada asumsi bahwa halaman yang baru saja digunakan itu kemungkinan besar akan digunakan kembali dalam waktu dekat. Jadi cara kerja LRU ini dia itu pertama sistemnya mencatat aktivitas penggunaan halaman, baru kemudian saat memori penuh, halaman yang paling lama tidak digunakan akan diganti. Adapun kelebihan dari LRU ini, dia ini jauh lebih efisien, terus jumlah page fault-nya lebih sedikit. Namun ada kekurangannya itu adalah implementasinya yang jauh lebih kompleks, terus membutuhkan pencatatan riwayat penggunaan halaman. Mengenai pembahasan selanjutnya, saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kita akan mulai masuk ke bagian praktikumnya. Nah, sebelum masuk ke praktikumnya,
Sudah tentu kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dimana yang harus disiapkan yang pertama itu adalah laptop atau PC, kemudian sistem operasi Ubuntu Linux, dan bahasa pemrograman Python-nya. Kemudian langkah-langkah praktikumnya, langsung saja kita ke tampilan Ubuntu Linux-nya. Setelah berada di tampilan Ubuntu Linux-nya, kita sekarang itu membuka terminal terlebih dahulu. Nah, setelah terminal terbuka, sebelum kita mulai menuliskan kode programnya, kita mengecek terlebih dahulu apakah Python sudah tersedia di dalam sistem kita dengan cara menjalankan perintah Python 3 min version. Baik, tampilan di terminal itu artinya Python sudah terpasang dan kita bisa langsung menuliskan kode programnya. Nah, berikut kode program yang telah kami buat sebelumnya. Langsung saja kita ke penjelasan kode programnya. Di dalam file pegging.py ini, dari semua kode program ini terdapat 3 bagian utama. Sekarang kita akan bahas satu persatu untuk bagian-bagiannya. Bagian yang pertama itu yang paling pertama itu ada fungsi FIFO. Fungsi ini mensimulasikan algoritma FIFO atau first in first out. Yang cara kerjanya itu seperti sistem antrian, siapa yang pertama masuk maka dia juga yang pertama keluar. Nah, sekarang kita analisis satu persatu baris kodenya. Di baris pertama itu ada memori. Bagian ini adalah representasi RAM kita yang awalnya kosong karena belum ada halaman yang dimuat di dalamnya. Kemudian di baris kedua ada page faults. Variabel ini bertugas menghitung berapa kali terjadi page fault dimulai dari 0 karena di awal itu belum ada page fault yang terjadi. Kemudian di baris selanjutnya ada for page in page. Pada bagian ini, program akan memproses setiap halaman dari daftar referensi satu persatu, dari kiri ke kanan. Kemudian di baris selanjutnya ada if page not in memory, yaitu program akan mengecek apakah halaman sudah ada di RAM. Nah, jika halaman sudah ada, maka program tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi program lanjut ke halaman berikutnya. Dan jika belum ada, maka akan terjadi page fault dan program harus memuatnya ke dalam RAM. Kemudian selanjutnya itu ada if len memory capacity memory append page. Pada bagian ini, program mengecek apakah di dalam RAM itu masih ada ruang kosong. Jika halaman yang ada di RAM belum mencapai kapasitas maksimalnya, maka halaman baru langsung dimasukkan. Kemudian bagian selanjutnya itu adalah bagian else, memory pop 0, dan memory append page. Pada bagian ini, program mengecek bahwa RAM itu sudah penuh. Jika sudah penuh, maka program akan mengeluarkan halaman yang ada di posisi paling awal, yaitu halaman yang pertama masuk, menggunakan memory pop 0. Setelah itu, halaman baru bisa dimasukkan lagi. Kemudian di baris terakhir, ada page faults plus sama dengan 1. Artinya, setiap kali halaman tidak ditemukan di RAM dan harus dimuat ulang, penghitung page fault akan bertambah 1. Kesimpulan dari bagian FIFO ini, algoritmanya itu sederhana dan mudah dipahami, tapi kelemahannya adalah
ia tidak peduli apakah halaman yang dikeluarkan itu masih sering dipakai atau tidak. Bisa saja halaman yang sering digunakan itu malah dibuang hanya karena ia masuk paling pertama. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, itu ada fungsi LRU. Nah, fungsi LRU ini untuk kode programnya itu kurang lebih sama seperti FIFO. Cuman yang akan kita bahas di sini adalah perbedaan utamanya saja. Bagian yang berbeda dari FIFO dan LRU ini adalah di bagian else-nya, yaitu else memory remove page dan memory append page. Nah, ini yang tidak ada di bagian FIFO tadi. Bagian else ini dijalankan ketika halaman yang diminta itu sudah ada di dalam RAM. Di FIFO tadi, kalau halaman sudah ada di RAM, program langsung lanjut tanpa melakukan apa-apa. Tapi di LRU ada 2 langkah tambahan, yaitu langkah pertama, memory remove page, yang artinya halaman yang baru saja diakses nanti itu akan dihapus dari posisinya yang lama di dalam list. Kemudian yang kedua adalah memory append page, yang dimana halaman yang sama lalu dimasukkan kembali ke posisi paling akhir. Tujuannya itu adalah untuk memperbarui status halaman tersebut karena baru saja diakses. Ia dianggap segar dan dipindah ke posisi paling belakang. Dengan begitu posisi paling depan itu di list selalu ditempati oleh halaman yang paling lama tidak disentuh. Jadi ketika RAM penuh dan memori pop 0 itu dijalankan, yang dikeluarkan adalah halaman yang memang sudah lama tidak digunakan, bukan halaman yang masih aktif dipakai. Kesimpulannya, algoritmanya ini lebih cerdas dari FIFO karena mempertimbangkan seberapa baru halaman digunakan. Kelemahannya hanya satu, implementasinya yang lebih kompleks karena sistemnya harus memperbarui posisi halaman setiap kali ada akses. Dan di bagian terakhir itu ada data uji dan outputnya. Pada bagian ini, data yang digunakan untuk menguji kedua algoritma tadi, yang pertama itu ada page. Ini adalah urutan halaman yang diminta oleh program. Ada 8 permintaan halaman yang harus diproses. Yang kemudian ada capacity sama dengan 3, itu artinya RAM kita hanya bisa menampung 3 halaman sekaligus. Kemudian ada 2 baris print untuk memanggil kedua fungsi menampilkan hasilnya langsung di terminal. Kemudian kita akan mencoba menjalankan program dengan mengetikkan perintah Python 3 pegging.py. Nah, berikut contoh outputnya. Selisih 1 ini mungkin terlihat kecil, tapi di dalam sistem nyata yang proses ribuan bahkan jutaan halaman per detiknya itu perbedaan seperti ini bisa berdampak sangat signifikan terhadap performa dan keseluruhan sistem. Baik, mungkin itu saja penjelasan terkait praktikumnya. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas langkah-langkah praktikum yang telah diberikan. Sekarang saya akan masuk ke bagian analisis praktikumnya. Jadi, tadi kita sudah mengerjakan praktikum manajemen memori. Nah, tadi itu kita menggunakan bahasa Python untuk membuat seperti analoginya, pelaksanaannya. Nah, kita tadi menerapkan 2 algoritma penggantian halaman atau page replacement, yaitu FIFO atau first in first out dan LRU atau last recently used. Nah, pengujian dilakukan menggunakan referensi string dengan halaman 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4 dengan kapasitas memori sebesar 3. Nah, pada pengujian menggunakan algoritma FIFO, diperoleh jumlah page fault sebanyak 7 kali. Nah, algoritma ini bekerja dengan prinsip antrian sederhana.
yaitu halaman yang pertama kali masuk ke dalam memori akan menjadi halaman pertama yang akan dikeluarkan ketika memori sudah penuh. Nah, dan yang membutuhkan ruangan untuk halaman baru. Nah, kelemahan mendasar dari pendekatan ini adalah Vivo sama sekali tidak mempertimbangkan apakah halaman yang dikeluarkan itu masih aktif digunakan atau tidak. Akibatnya, dalam beberapa kondisi, halaman yang sebenarnya masih sering diakses oleh proses justru terpaksa digantikan hanya karena sudah lebih berada di memori. Nah, kondisi inilah yang menjadi penyebab tingginya angka page fault pada algoritma Vivo. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrim dapat memunculkan fenomena yang dikenal sebagai anomali Biledi, di mana penambahan jumlah frame justru memperbanyak page fault. Nah, sementara itu, pada pengujian menggunakan algoritma LRU, jumlah page fault yang diperoleh sebanyak 6 kali. Nah, LRU bekerja dengan strategi yang lebih cerdas dibandingkan Vivo, yaitu dengan selalu mengganti halaman yang lama tidak diakses atau digunakan oleh proses. Dasar pemikiran algoritma ini adalah prinsip lokalitas referensi atau principle of locality, yang menyatakan bahwa mengatakan bahwa halaman yang baru saja digunakan kemungkinan besar akan digunakan kembali dalam waktu dekat. Nah, sehingga lebih baik dipertahankan dalam memori. Dengan mempertimbangkan riwayat penggunaan setiap halaman, LRU mampu membuat keputusan penggantian yang lebih tepat, sehingga jumlah page fault dapat ditekan. Perbandingan hasil algoritma tersebut, Vivo dengan 7 page fault dan LRU dengan 6 page fault. Secara langsung memperlihatkan perbedaan efisiensi keduanya. Selisih 1 page fault mungkin tampak kecil pada data pengujian yang terbatas ini. Namun dalam sistem nyata yang memproses jutaan akses memori per detik, perbedaan persentase page fault yang lebih kecil sekalipun dapat berdampak signifikan terhadap keseluruhan performa sistem. Karena setiap page fault membutuhkan waktu ekstra untuk mengambil halaman dari penyimpanan sekunder yang jauh lebih lambat dibandingkan RAM. Nah, dari sisi implementasi, algoritma Vivo memang lebih mudah diterapkan karena hanya membutuhkan struktur data antrean sederhana tanpa perlu melacak kapan terakhir kali setiap halaman diakses. Sebaliknya, LRU memerlukan mekanisme pencatatan waktu atau urutan akses setiap halaman secara berkelanjutan, sehingga implementasinya lebih kompleks dan membutuhkan sumber daya tambahan untuk pemantauan tersebut. Nah, dalam praktikum ini, kompleksitas LRU diimplementasikan dengan cara memindahkan halaman yang baru diakses ke posisi paling akhir dalam list, sehingga halaman di posisi paling awal selalu menjadi kandidat yang paling lama tidak digunakan dan siap untuk digantikan. Dengan demikian, hasil praktikum ini menegaskan bahwa pemilihan algoritma page replacement merupakan faktor krusial dalam perencanaan sistem manajemen memori. LRU terbukti lebih optimal dari segi efisiensi penggunaan memori, sedangkan Vivo unggul dari kesederhanaan implementasi. Dalam kondisi nyata, pemilihan algoritma yang tepat harus mempertimbangkan keseimbangan antara performa yang diharapkan dan kompleksitas sistem implementasi yang dapat diterima oleh sistem. Mungkin itu saja dari saya, akan lanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, untuk kesimpulannya itu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen memori ini sangat penting dalam menjaga efisiensi penggunaan RAM pada sistem operasi. Penggunaan metode pegging ini membantu sistem operasi mengatur memori secara lebih fleksibel dan efisien. Dari hasil pengujian, algoritma Vivo menghasilkan 7 peg fault, sedangkan algoritma LRU menghasilkan 6 peg fault. Hal ini membuktikan bahwa algoritma LRU memiliki performa yang lebih baik dibanding Vivo karena mempertimbangkan riwayat penggunaan halaman, sementara Vivo lebih sederhana dalam implementasi, namun kurang efisien dalam pengelolaan memori. Dengan demikian, pemilihan algoritma peg replacement ini sangat berpengaruh terhadap performa dan efisiensi dalam komputer. Sekian. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami mengenai manajemen memori. Banyak lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.